Kenapa ya akhir-akhir ini tuh banyak banget berita tentang pemerataan pembangunan Indonesia? San, geser dong. Iya, Kok lu boleh liat dari tadi bingung aja sih? iya nih Jack, gue lagi ngeliat berita tentang pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia nih Jack. Terus kenapa lu bingung? Ternyata gue baru tahu impact pemerataan pembangunan Indonesia tuh ternyata impactnya besar banget gitu loh. Oh gitu. Kenapa sih pembangunan Indonesia harus merata? Pemerataan pembangunan itu merupakan suatu jawaban atas permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti ketimpangan serta kesenjangan, yang mana salah satu upaya bisa dilakukan adalah dengan memberikan jaminan atas ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan oleh kebutuhan dari masing-masing wilayah, sehingga dapat mendorong adanya investasi baru, terbukanya lapangan pekerjaan baru, meningkatnya pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Menurut lo dari point of view lo, kenapa sih pemerataan pembangunan di Indonesia tuh harus merata di seluruh wilayah? Oke, kalau menurut aku sendiri sebagai negara yang ada tujuan visi misinya jelas, tentu kita harus tahu apa sih tujuan negara itu dibuat. Tentu itu balik lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu menurut aku komponen untuk melengkapi kesejahteraan dari masyarakat itu tentunya adanya pemerataan pembangunan yang bisa menghasilkan kesejahteraan tersendiri bagi setiap keluarga di masyarakat itu sendiri, baik itu secara individu ataupun kelompok. Jadi intinya mereka juga nyaman, apa fasilitas yang diberikan ke mereka, ya tentunya mereka dapat merasakan itu sebagai kenyamanan sendiri untuk menggunakan fasilitas tersebut. Apalagi kalau kita berbicara tentang infrastruktur pembangunan. Pilar pemerataan pembangunan itu sendiri memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan baik kesenjangan pendapatan pada setiap wilayah maupun kesenjangan antar wilayah tersebut, serta bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan adanya pemerataan infrastruktur. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Dan wilayah Barat Indonesia merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar mencapai 80%. Sedangkan, wilayah Indonesia Timur hanya menyumbang sebesar 20% pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Badan Perencana Pembangunan Nasional, Bappenas, membuat arah pengembangan yang disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah. Menurut kamu kenapa sih pembangunan di Indonesia itu harus merata di semua wilayah? Pembangunan itu wajib ya sih Kak, merata, soalnya kan itu termasuk dalam cita-cita bangsa kita, yaitu kesejahteraan masyarakat kan. Masyarakat Indonesia bukan di Jawa aja Kak, tapi di Sumatera juga, di Sulawesi, di Papua juga pembangunan itu harus merata Kak. Pembangunan di Indonesia masih jauh dari kata pemerataan. Pernyataan tersebut diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dinyatakan dalam webinar 21 Agustus 2020, menyatakan bahwa pembangunan di Pulau Jawa sudah sangat baik, namun sayangnya pembangunan di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua masih jauh dari kata baik. Artinya pembangunan di Indonesia masih berfokus pada Pulau Jawa dan belum merata, Ronald, 2020. Sehingga permasalahan kesenjangan harus diselesaikan demi terciptanya cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menyejahterakan seluruh rakyat. Kira-kira kenapa sih pembangunan itu harus merata di seluruh wilayah di Indonesia? Oke, izin jawab ya Mas. Kenapa pemerataan itu harus dilakukan, apalagi di sektor pembangunan gitu? Karena mungkin ke pembangunan dulu ya. Pembangunan itu kan kerap diartikan sama beberapa masyarakat kalangan ini, belakangan ini adalah yang cuma soal infrastruktur, soal bangunan, soal bagaimana bangunan-bangunan penunjang seperti rumah sakit dan lain sebagainya itu dibangun. Tapi ternyata pembangunan itu nggak cuma soal itu gitu Mas. Ada bagaimana edukasi politik ke masyarakat, bagaimana pembangunan sistem sosial dan lain sebagainya. Dan menurutku kenapa harus merata? Karena nantinya kalau misalnya ada ketimpangan di antara daerah-daerah di Indonesia, nanti malah menimbulkan apa istilahnya kecemburuan sosial. Polarisasi seperti itu nantinya yang akan berdampak ke bagaimana masyarakat bersikap dan bagaimana kita menimbulkan perpecahan gitu di negara kita sendiri gitu Mas. Jadi menurut aku itu poin pentingnya kenapa harus ada pemerataan pembangunan dan nggak boleh ada yang namanya ketimpangan pembangunan itu sendiri gitu Mas. Jadi poin pertegasnya di situ lah ya. Iya. Apa ada ketimpangan.
kenapa pembangunan di Indonesia itu harus merata? Oke, sebetulnya kalau melihat antropologi Indonesia sendiri ya, memang kan sebetulnya sangat luas dan sangat bineka sekali ya. Lalu kalau misalkan melihat dari kondisi saat ini, memang masih sangat sentralistik dalam segi pembangunan Indonesia sendiri. Yang dilihat ya pembangunannya di seputar Jawa aja, tapi ketika kita melihat Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan wilayah lainnya itu masih belum merata. Nah, ada satu konsepsi juga jikalau pembangunan dipindahkan ke daerah lain, contohlah saat ini konsep pemindahan ibu kota, IKN lah ya. IKN lah ya, Ya, di Kalimantan Timur. Ketika banyak pihak yang memang berbicara DKI dipindahkan ke Kalimantan Timur akan membawa kesejahteraan, itu siapa yang bisa mempertanggungjawabkan? Itu kan baru asumsi dan belum terjadi di implementasinya. Nah, kalau misalkan kita melihat pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu sebetulnya belum menjadi urgensi untuk saat ini. Kenapa? Seharusnya pemerintah pusat membangun kota-kota metropolitan di berbagai daerah yang bisa kita lihat di Kalimantan Timur, Papua, Sulawesi, Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebetulnya bisa menjadi pemfokusan. Apalagi sekarang sudah ada otonomi daerah, yang mana daerah bisa mengurusi daerah sendiri. Pembangunan di Indonesia masih belum dapat dikatakan merata. Hal tersebut berdasarkan beberapa aspek yang dilihat seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial dan ekonomi, pendidikan, bahkan apabila dilihat dari Indeks Pembangunan Indonesia, IPM. Balikpapan sendiri, karena Balikpapan itu ibu kota provinsi ya, jadi dari sebelum-sebelumnya tuh emang udah jadi bagus lah ibaratnya gitu kan, karena ya itu ibu kota provinsi gitu kan. Cuman apalagi sekarang nih bakal ada IKN yang terletaknya itu di Kalimantan Timur juga. Jadi Balikpapan ini tuh kayak kota penunjangnya dong pastinya kan. Jadi pembangunan infrastruktur di sana tuh makin maju karena IKN ini sendiri gitu. Jadi jalan sekarang makin bagus, terus pembangunan tol juga. Pembangunan tol IKN Balikpapan. Terus dari sebelum-sebelumnya juga kalau untuk sekolah, akses sekolah itu emang udah bagus sih, udah termasuknya maju gitu. Cuman kalau untuk public transportation, kalau dibandingin sama sekarang nih kan kita di Jakarta gitu ya, itu masih kurang lah, masih kurang lah ya gitu. Cuman kalau untuk dari segi pembangunan infrastrukturnya emang udah maju gitu, apalagi sekarang ditambah sama adanya IKN gitu. Mungkin kalau untuk daerahku sendiri atau di kota Depok gitu ya, kita tahu gitu Depok merupakan suatu kota yang bisa dibilang terbangun dengan baik, punya infrastruktur yang baik. Cuman cukup disayangkan pembangunan cuma terjadi di salah satu jalan di Depok itu sendiri gitu. Kita cuma lihat pembangunan di Jalan Margonda gitu. Di situ kan timbul di publik Depok khususnya ya, tanggapan bahwasanya ini apakah pemerintah kota Depok hanya berfokus di satu daerah saja gitu, nggak istilahnya menimbulkan pembangunan yang merata. Di situ kan jawabannya ya tentu jelas nggak merata. Karena kita lihat Depok nggak cuma Margonda gitu mas. Kita lihat daerah pelosoknya, mungkin di perbatasan Kabupaten Bogor, atau mungkin di Jalan Raya Bogor itu sendiri, atau mungkin di daerah apa ya, hitungannya di daerah barat-barat Depok gitu, betul. Sawangan dan sekitarnya gitu, ke arah sana itu cukup sulit untuk diakses gitu. Apalagi tadi ada mas singgung soal transportasi ya. Untuk transportasi ya begitulah mas, belum ada istilahnya. Kalau di Jakarta kan kita tahu ya ada Jaklingko, ada Transjakarta yang menghubungkan daerah-daerah di Jakarta itu sendiri, entah di timur, entah di selatan, atau lain sebagainya. Nah, tapi di Depok sayangnya belum ada transportasi yang seperti itu. Dan kalau kita bicara rumah sakit, kita bicara soal RSUD Depok gitu. RSUD Depok itu cukup sulit dijangkau gitu mas, daripada daerah yang notabene jadi pembangunan awal atau di Margonda gitu. Jadi istilahnya kenapa nih rumah sakit yang cukup istilahnya sakral atau mungkin cukup dibutuhkan lah di satu daerah, tapi cukup sulit untuk diakses gitu. Itu kan ada hasilnya adalah bagaimana kita melihat Depok ini belum tersusun dengan baik, dan pembangunannya juga belum memperhatikan bagaimana akses dari masyarakatnya terhadap sektor-sektor tertentu gitu, entah rumah sakit atau mungkin kita bicara soal sekolah.
sekolah negeri Depok ada berapa sih gitu. Iya, betul. Apalagi SMA-nya gitu. Iya. SMA kalau nggak salah ya, terakhir info aku dapat 13 atau 14 atau 15 ya? 15 ya, cuma 15 di antara ada berbagai kecamatan dan kelurahan gitu di Depok. Di situ kan 11 kecamatan. iya ada 11 kecamatan dan di setiap kecamatan itu belum tentu cuman bisa menampung satu sekolah aja gitu untuk satu kecamatan. Jadi kan di situ dibutuhkan ada berbagai banyak sekolah lain gitu. Tapi kalau kita bicara soal SD, SMP mungkin bisa disingkirkan ya karena istilahnya udah cukup banyak lah. Tapi ketika kita melihat soal pembangunan dan terutama sektor pendidikan, kasus kemarin yang baru-baru ini viral atau mungkin beberapa bulan lalu viral gitu soal di SD Pondok Cina 1 ya. SD Pocin di Margonda itu ada istilahnya penutupan satu sekolah hanya untuk dibangun dengan dalih apa ya waktu itu? Masjid kalau nggak salah. Masjid. Nah, di situ kan aspek pembangunannya bisa kita kritisi sama-sama gitu. Kenapa di sektor yang cukup sakral atau pendidikan gitu. Pendidikan kan cukup sektor yang kalau kita bicara soal pembangunan indikatornya terutama pasti pendidikan dari masyarakat. Apalagi kalau kita bicara soal people centered development atau pembangunan yang berdasarkan atas sumber daya manusia gitu. Kalau kita melihat aspek itu, tentu pendidikan satu hal yang penting, indikator yang penting, tapi kenapa malah ada giat-giat atau praktik-praktik yang istilahnya merepresi aktivitas dari pendidikan itu sendiri gitu. Mungkin kalau ngomongin infrastruktur kayaknya masih dalam pengembangan gitu ya Kak. Masih kayak jalan-jalan masih dibangun walaupun banyak yang rusak, kayak rumah sakit juga lagi dibangun walaupun lagi berhenti ya. Lagi pembangunan rumah sakitnya lagi berhenti, nggak tahu mangkrak gimana. Terus sama pasar juga Kak, pasar modern juga lagi dibangun tapi ya sama aja mangkrak juga gitu Kak. Sekolah juga masih dalam pembangunan, masih dalam pengembangan lah gitu Kak. Oke, tapi kayak jarak antara kayak satu sekolah ke sekolah lain atau pasar ke pasar lain tuh jauh atau lumayan dekat kalau di sana? Kalau sekolah lumayan sih Kak, tapi kalau dari penduduk itu masih oke lah Kak. Dari rumah penduduk ke sekolah. Kalau pasar itu malah deket-deketan Kak. Pasar lama dan pasar baru, ada 2 pasar guys. Tangsel ini kan sebetulnya bisa kita sandingkan dengan kota-kota metropolitan lainnya lah ya. Betul. Dan Tangsel ini bisa kita sebut sebagai kota penyangga. Tangsel ini dekat dengan Jakarta, dekat dengan mana lagi? Ya daerah-daerah kayak BSD dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalkan melihat pemerataan di Tangsel, gue sendiri melihatnya belum cukup signifikan ya. Karena memang permasalahan nyata yang sebetulnya masih berdampak di masyarakat itu terutama terkait pendidikan dan juga akses transportasi. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Akses pendidikan di Tangsel itu masih sangat rendah karena menurut data juga masih banyak masyarakat Tangsel itu yang buta terkait baca tulis Quran. Ya kan? Yang mana moto dari Tangsel itu sendiri adalah cerdas, modern, religius. Tetapi kalau misalkan kita melihat dari segi antropologi daerah, itu di daerah Tangsel itu masih belum banyak sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan gitu, madrasah dan lain sebagainya. Masyarakat Tangsel itu masih lebih dominan untuk ya ke sekolah negeri, swasta dan lain sebagainya. Itu terkait masalah pendidikan. Lalu masalah pendidikan lainnya yaitu terkait kebutuhan beasiswa. Yang kita bisa lihat di Tangsel sendiri ada salah satu universitas terbesar, UIN, begitu kan. Tetapi bagaimana akses pendidikan tersebut bisa terserap langsung ke berbagai lapisan masyarakat, terutama yang terdekat daerah Ciputat, Pamulang dan lain sebagainya. Yang kedua, transportasi. Yang bisa kita lihat kemacetan di mana-mana juga, betul. Ya kan. Yang paling unik adalah akses transportasi di Tangsel itu masih sedikit gitu. Dalam artian banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang dalam artian mewah begitu masih suka diantar dengan transportasi pribadi dan sebagainya. Masih belum ada transportasi publik yang mana langsung bisa mengantar anak-anak sekolah itu sendiri. Kalau dari kalau pembangunan di daerah aku tuh, kalau di Nias itu kebetulan karena kalau aku kan tinggalnya di kayak ibaratnya itu kayak dari provinsi, kalau dari provinsi ibu kotanya. Nah gitu. Kalau aku di kota yang udah lumayan maju lah. Nah, kan di Pulau Nias itu kan ada beberapa daerah juga kan, ada yang dari utara, ada yang dari selatan. Nah, intinya kayaknya aku berada di tengah-tengah itu, sehingga bentuk dari segala
era global yang modern itu masuk ke situ. Cuman kalau dari kota aku sendiri itu lumayan terrealisasi sih untuk pemerataan pembangunannya. Cuman untuk dari segi fasilitas mungkin kayak kayak transportasi umum itu masih belum bisa masuk di sana. Karena mungkin kendaraan jalannya yang kecil, maksudnya jalannya itu kalau Aksesnya nggak susah iya gitu ya? aksesnya susah. Jadi kalau misalnya pun kita taruh ada transportasi umum di situ kayak bus dan lain-lainnya, aku rasa itu bakalan macet gitu kan. Jadi orang di sana pun lebih banyak lebih senang gunain motor malah ya, karena jalannya kan juga nggak selebar yang di kota Jakarta di sini ya. Jadi mereka cukup senang untuk pakai yang seperti itu. Dan kalau misalnya kita berbicara dengan skala Pulau Nias ya, kayak yang aku bilang tadi kan, aku kan berada di tengah-tengah nih. Adapun daerah-daerah kayak misalnya dari Nias Selatan, adapun dari Nias Utara. Nah itu kalau pemerataan pembangunannya itu masih belum terrealisasi. Kenapa aku bilang gitu? Karena masih banyak kayak jalan-jalan di situ masih rusak. Jadi orang-orang pun ya kalau misalnya ngakses jalan itu susah gitu. Mobilitasnya juga Iya, susah jadinya. Iya benar. Dan adapun juga kayak pendidikan, kita berbicara soal pendidikan di sana itu kayak dari Nias Utara ataupun Nias Selatan yang lainnya itu masih belum terrealisasi untuk dari segi kualitas pendidikan ataupun sekolah, bangunan-bangunan yang ada di situ, karena rata-rata adapun anak-anak di situ itu mereka dominasinya malah kerja. Karena nggak ada bukan nggak ada sih, ada fasilitas untuk pendidikan pembangunan sekolah, tapi itu sedikit dan sedikit jarang. dan itu pun jauh dari rumah mereka. Dan untuk dari segi kalau kita bicara kultur dari patriarki itu sendiri, anak-anak di situ lebih kayak senang bekerja, jadi ya karena nggak ada validasi dari pemerintah gitu loh, nggak ada sosialisasi itu pendidikan penting, ataupun ya karena keterbatasan akses baik dari segi pembangunan ataupun fasilitas dari modern internet sekarang pun masih kurang di situ, sehingga mereka ya masih abu-abu untuk menanggapi hal itu. Terjadinya kesenjangan pembangunan yang terjadi di kota-kota besar dan daerah-daerah pelosok menimbulkan berbagai macam masalah mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan peran dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia. Peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemerataan pembangunan di Indonesia seperti mengembangkan pembangunan di wilayah tertinggal dan terpencil, memeratakan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia bukan hanya berfokus pada kota-kota besar saja. Sedangkan peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pemerataan pembangunan di Indonesia adalah bekerja sama dan membantu pemerintah dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali. Terkait Tangsel ya, ini juga sebagai evaluasi kita bersama ya, bagaimana pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai otonomi daerah itu dijalankan. Kita melihatlah nggak di Tangsel aja, di semua daerah, bagaimana penyerapan anggaran terkait pengelolaan otonomi daerah itu sendiri masih terbentur dengan patron klien. Bagaimana seharusnya otonomi daerah dan anggaran itu sendiri diberdayakan untuk masyarakat, empowerment, dan dalam artian pada saat ini implementasinya malah overpowering, hanya dikuasai oleh beberapa pihak saja. Dan uniknya di Tangsel sendiri dalam beberapa tahun terakhir, bahkan dalam pembentukan daerah Tangsel itu sendiri, itu di awal-awal itu membentuk 20 peraturan daerah, tapi saat ini per hari ini dalam 1 tahun ini hanya dua yang dibentuk peraturan daerahnya. Nah itu maksudnya kerja-kerja seperti itulah yang memang menjadi evaluasi kita bersama, terutama yang anak muda lah ya, ya kan. Betul. Bagaimana kita bisa memberdayakan dan ikut andil dalam memformulasikan pemerataan pembangunan tersebut. Kalau harapan sih Kak, pengennya pemerintah itu serius lah dalam masalah pembangunan infrastruktur. Soalnya ini penting banget dan krusial ya Kak untuk pembangunan. Karena pembangunan infrastruktur itu bakal nentuin daerah itu gimana ke depannya, dan sumber daya masyarakatnya juga ditentuin dari infrastruktur.
secara umum negara punya kewajiban ya menyelaraskan, atau negara punya kewajiban untuk memberikan hak yang sama kepada rakyatnya, baik yang tinggal dari Sabang sampai Merauke atau Pulau Rote sampai Miangas gitu ya. Nah, konsep pemerataan di sini sebetulnya juga sangat bergantung dari upaya negara. Kalau dulu kan kita mengenal namanya sentralisasi ya, kemudian berubah menjadi desentralisasi. Dulunya memang sebagaimana amanat undang-undang ya, semua kekayaan negara itu kan diambil dulu ke pusat, yang kemudian dibagi-bagi ya dalam bentuk, ada namanya di Kemenq itu DBH, dana bagi hasil ya. Ada juga dana pembangunan daerah ya, TPID dan sebagainya, namanya banyak ya. Nah, jadi sampai saat ini memang kalaupun bicara pemerataan itu memang belum terjadi secara maksimal ya, karena perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi juga itu butuh adaptasi yang cukup lama. Sebenarnya kalau bangsa kita bisa lihat ya, peradaban dunia itu ya akan lebih cepat maju kalau didukung oleh penguatan kapasitas kompetensi melalui pendidikan ya. Makanya dulu tuh tahun 70-an ya, Malaysia itu banyak yang belajar ke kita. Sekarang malah terbalik kita yang ke sana. Nah, sebenarnya waktu zaman B.J. Habibie ya, kita tuh banyak mengutus mahasiswa untuk belajar ke luar negeri ya. Cuman karena itu tadi ya, di kita ini kan kebijakan tuh tidak berlanjut, ganti rezim, ganti kebijakannya, sehingga orang-orang yang sudah memang pintar, sudah punya kapasitas, tidak bisa difasilitasi dengan baik di Indonesia, sehingga mereka memilih tinggal di sana. Jadi yang utama itu sebetulnya kalau investasi jangka panjang ya pendidikan. Ya, pendidikan itu penting, sektor pendidikan, pembangunan di sektor pendidikan. Selanjutnya pembangunan di sektor ekonomi, tapi bagaimana dibangun kepercayaan diri untuk mandiri. Ya. Jadi bagaimana masyarakat diberikan kepercayaan untuk bisa berdikari, bisa membangun ekonominya sendiri, ya, tanpa mengandalkan impor, gitu ya. Nah, itu yang belum dibangun ya, karena ini jangka panjang ini. Karena banyak sekali akhirnya ya kita sangat tergantung ya dari impor, dan itu membuat masyarakat kita konsumtif, tidak mau berdikari. Pemerintah masih mempunyai banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan untuk meratakan pembangunan di Indonesia, seperti mengembangkan rencana pembangunan yang merata di seluruh daerah di Indonesia, memastikan distribusi infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan sanitasi yang adil dan merata di seluruh daerah di Indonesia, mendorong investasi dan pengembangan ekonomi di daerah-daerah yang masih tertinggal, mendorong partisipasi rakyat dalam proses pembangunan, dan menyusun kebijakan-kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia. Ada nggak sih kritikan atau saran untuk pemerintah pusat ya secara general? Karena kita tadi berbicara bottom up juga. Bagaimana Mas Bagas sendiri melihat atau mengkritik lah pemerintah yang bisa dibilang konteksnya adalah pemerataan pembangunan di Indonesia? Bagaimana ketika melihat pemerintah pusat? Boleh nggak sih aku singgung soal proyek strategis nasional gitu, Mas? Ya boleh. Kalau misalnya soal kan pemerintahan pusat gitu. Iya. Kalau kita bicara soal pembangunan, tentu nggak akan bisa lepas dari satu peraturan perundang-undangan yang cukup kita kritisi beberapa tahun ke belakang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana satu pembangunan itu semua berdasar pada pusat. Jadi nantinya apapun keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tun nantinya gitu, itu cuma bisa kita gugat secara pusat gitu, ke arah pusat lewat Petun Jakarta. Di situ kan bisa kita ambil tarik kesimpulan bahwasanya ya apapun pembangunan dilakukan di daerah manapun ya itu merupakan komando istilahnya ya. Nah, kita balik ke zaman Orde Baru nih, komando dari pemerintah pusat melaksanakan pembangunan di daerah gitu. Harus memperhatikan aspek-aspek dari hak-hak masyarakat yang udah ada sebelumnya. Nggak bisa serta-merta dengan dalih pembangunan itu hak mereka dicabut. Nggak bisa serta-merta dengan dalih pembangunan
hak-hak dari masyarakat yang sudah memberdayakan tanah lebih lama, yang sudah mengaktifasi hak mereka di tanah itu sudah lama, lebih dulu, itu dicabut hanya dengan dalih itu. Titik mungkin stop korupsi lah. Kritik dan sarannya mengenai masih banyak penyakit-penyakit patron klien yang memang sebetulnya ya semua lingkup yang ada di masyarakat itu harus diberdayakan dari pemudaan, dari organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Itu harus melihat transparansi yang memang dijalankan oleh pemerintah pusat turun ke pemerintah daerah. Bagaimana masyarakat bisa menyerap dan bisa mengkritisi begitu apa saja kebijakan yang memang sudah dibentuk dari atas ke bawah lalu terserap ke masyarakat. Betul. Istilahnya. Yang diutamakan transparansi dan akuntabilitasnya lah. Akuntabilitas. Mungkin kalau dari saran dan kritikan ya mungkin kritik tadi itulah maksudnya salah satunya bentuk dari korupsi dari pemerintah, janganlah ada yang seperti itu lagi. Dan untuk saran sendiri ya kedepannya mungkin pemerintah harus bisa memberikan dana yang lebih ya untuk pembangunan fasilitas yang merata di Indonesia, apalagi di daerah-daerah kecil yang kayak saya bilang tadi, yang aku bilang tadi. Apalagi soal kualitas pendidikan, karena pendidikan ini yang jadi fokus aku sih sendiri pribadi, karena banyak anak-anak sana yang masih ini aja, kayak kita di Jakarta aja yang kita ngelihat ada anak-anak yang ngamen dan segala macam. Kan seharusnya itu pemerintah kalau sebagai orang yang instansi yang bertanggung jawab, salah satu komponen dari arti sebuah negara ya harus memperhatikan hal itu menurut aku. Dan itu harus mereka bisa guide. Dan kasaran aku ya perhatikan lagi masyarakatnya, buat dana yang buat dana yang transparan dan juga khusus dari untuk masyarakat, dan realisasikan pembangunan yang sudah dirancang itu untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk kebutuhan pribadi gitu loh. Oke, jadi mungkin kalau bisa gue garis bawahi ini kayak pemerintah harus bikin kebijakan yang emang concern dan peduli berfokus untuk pada kebijakan masyarakat gitu kan, buat bukan untuk kepentingan pribadi aja. Saran atau kritik aku sih buat pemerintah, kalau bisa gitu pemerataan itu atau fokus pemerintah itu gitu nggak cuman hanya karena ada misalkan IKN gitu, Balikpapan jadi bagus gitu. Jadi jangan cuman hanya karena nantinya ada proyek gitu, jadi dibikin bagus gitu. Jadi harapan aku sih pemerintah bakal naruh perhatian lebih ke pulau-pulau selain Jawa gitu, kayak Kalimantan, Sulawesi, dan yang lainnya gitu, buat pemerataan pembangunan. Karena ya itu tadi, kita kan negara kepulauan ya, jadi emang perlu perhatian yang lebih gitu buat pulau-pulau yang di luar Jawa.